Halo, selamat pagi. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke. Setelah kita mulai ya. Dikit lagi. Ya, sebentar lagi. Tanggal 32 deh. 32 mulai ya. Oke. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya, baik. Selamat pagi kawan Visto. Apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan konsisten cuan ya tentunya. Baik, kita jumpa lagi di Trading Ideas pagi ini tanggal 29 Maret jelang akhir bulan. Sudah masuki kuartal pertama. Ini gimana kabar portofolio? Aman gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas tentang ide-ide trading, ada baiknya kita review dulu pergerakan IHSG di perdagangan kemarin. Ya, di perdagangan kemarin indeksnya mampu ditutup menguat berada di level 6760. Kalau detailnya 6760.328 itu kalau detailnya. Nah, indeksnya atau mengalami penguatan kalau secara poin itu sebanyak 51 poin. Ini ya banyak sih. Kalau secara persentase penguatannya adalah sebanyak 0,77%. Pokoknya kalau di atas 0,5% itu sudah banyak lah penguatannya gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari pergerakannya sejak awal perdagangan indeksnya sudah mengalami dorongan beli yang kemudian membawa indeks bergerak lebih jauh lagi penguatannya gitu ya. Jadi memang sepanjang perdagangan kemarin itu praktis indeks sama sekali tidak masuk ke teritori negatif. Jadi dari awal perdagangan memang sudah berada di teritori positif. Tetapi di teritori positif ini sendiri dia mengalami dorongan beli yang kemudian membawa indeks bergerak menguat sampai dengan pertengahan sesi pertama. Nah, di pertengahan sesi pertama sampai dengan akhir sesi pertama itu sebenarnya indeks meskipun berada di teritori positif dia praktis tidak bergerak kemana-mana, artinya mengalami konsolidasi. Dengan kata lain, di pertengahan sesi pertama sampai dengan akhir sesi pertama itu muncul tekanan jual yang mencoba untuk menghambat laju penguatan indeks gitu. Akan tetapi meskipun muncul tekanan jual namun tidak sampai membawa indeks bergerak cenderung melemah. Itu tadi dia cuma mengalami konsolidasi saja gitu. Jadi di sesi pertama meskipun demikian tetap secara keseluruhan sesi pertama berada pada kecenderungan menguat gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan di sesi pertama, di sesi kedua kembali muncul dorongan beli yang membawa indeks bergerak menguat lebih jauh. Akan tetapi setelah itu muncul tekanan jual yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk melemah. Akan tetapi itu pun tidak sampai menjelang akhir sesi ya, setengah jam sebelum berakhir sesi kedua itu indeksnya mampu menghadirkan dorongan beli yang pada akhirnya ditutup tambah menguat lagi sampai di atas 0,5% dan ditutup di 0,77% ini gitu ya. Nah,
Di sesi kedua sendiri meskipun sempat ada tekanan jual juga, tetapi kalau bicara dominasi pergerakan masih didominasi oleh dorongan beli itu di sesi kedua. Jadi bisa dibilang cenderung bergerak menguat juga. Nah, secara keseluruhan baik dari sesi pertama maupun sampai dengan sesi kedua, tentu saja indeksnya bergerak cenderung menguat gitu ya. Kalau bicara dominasi masih tetap didominasi oleh dorongan beli juga kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan cenderung menguat tapi dominasinya lebih didominasi oleh tekanan jual. Nah, kemarin itu cenderung menguat dan dominasinya masih didominasi oleh dorongan beli. Itu ya. Nah, dari penguatan yang terjadi di indeks tersebut, saham-saham apa saja sih di perdagangan kemarin yang membawa indeks bergerak menguat? 5 besar saham yang membawa indeks bergerak menguat, yang pertama ada Goto, kemudian ada Buka, lalu ada AMRT dan BRI, terakhir ada INTP. Itu dia 5 besar saham yang membawa indeks bergerak menguat. Sebaliknya, 5 besar saham yang mencoba untuk menghambat laju penguatan indeks ada apa saja? Yang pertama ada BNI, kemudian ada Mandiri, lalu ada BCA dan ASII, terakhir ada Mika. Jadi kalau tadi di IDX Mover di leadersnya ada BRI ya menduduki ranking keempat sih gitu ya. Nah, di laggardsnya atau yang mencoba untuk menghambat laju penguatan indeks itu 3 besarnya adalah saham perbankan. BNI kemarin tutupnya melemah 5% ya enggak. Terus kemudian Mandiri masih melanjutkan pelemahan dan BCA juga tampaknya sempat bergerak menguat tapi kemudian mengalami tekanan jual gitu ya. Oke, itu dia 5 besar saham yang mencoba untuk menghambat laju penguatan indeks. Bagaimana dengan transaksi asing? Ya, di perdagangan kemarin asing sendiri mencatatkan net buy yaitu sebanyak net buy asing di perdagangan kemarin sebanyak secara keseluruhan itu 136 bio. Ya, sedikit sih. Nggak tipis tapi sedikit lah gitu ya. 136 bio. Kalau kita coba lebih rinci di perdagangan reguler sendiri aslinya juga mencatatkan net buy sebanyak 192 bio. Ya, ini tetap sedikit 192 bio. Kemudian di perdagangan non regulernya aslinya mencatatkan net sell yaitu sebanyak 56 bio gitu ya. Tapi lumayan lah ya di regular market 192 bio. Nah, dari net buy asing yang terjadi di regular market yaitu yang sebesar 192 bio itu saham-saham apa saja sih di perdagangan kemarin yang banyak dibeli oleh asing? Ya, 5 besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Ini yang pertama ada BCA. BCA menduduki ranking pertama paling banyak dibeli oleh asing. Net buy-nya sampai 281 bio. Ya, bagi yang punya BCA ini. BCA net buy asing di perdagangan kemarin menduduki ranking pertama yaitu sebanyak 208 maaf. Yaitu sebanyak 281 bio. Nah, kemudian disusul oleh BRI. BRI menduduki ranking kedua, lalu disusul oleh Antam, Telkom, dan terakhir ada Bukalapak. Bukalapak juga ternyata mengalami banyak dikoleksi juga oleh asing di perdagangan kemarin. Selain itu tentu saja ada Goto. Goto juga termasuk salah satu yang paling banyak dibeli oleh asing di perdagangan kemarin. Lalu ada ICBP, ada Akra. Akra juga termasuk salah satu yang paling banyak dibeli. Tapi mereka masuknya ke 10 besar. Kalau 5 besarnya itu tadi BCA, BRI, kemudian Antam, Telkom, dan terakhir ada Bukalapak. Oke, baik itu ya untuk net buy asing atau 5 besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Sebaliknya, 5 besar saham yang paling banyak dijual oleh asing di perdagangan kemarin. Yang pertama ada Astra International, kemudian ada Bank Mandiri, lalu ada Adaro Energi, kemudian ada BNI, HMSP, HMSP itu yang terakhir. Nah, kalau di sisi yang tadi net buy-nya perbankannya ada BCA sama BRI itu menduduki ranking 1 dan ranking kedua. Nah, di net sell asing
ternyata mandiri juga banyak dijual oleh asing ya. Terus kemudian ada BNI gitu ya, meskipun ya tidak 1-2 sih, tapi 2 dan 4 gitu. Nah selain itu juga ada UT tentunya, United Tractors, lalu ada Arto, ada PTBA, dan terakhir ada ITMG. Tapi itu masuknya semua ke 10 besar. Oke. Baik. Saya pikir itu untuk net sell asing atau 5 besar saham yang paling banyak dijual oleh asing. Bagaimana dengan outlook hari ini? Oke, sekarang kita ke ini ya, sayangnya saya tidak bisa menampilkan gambarnya ya, grafiknya ya. Kayaknya sekarang Instagram sudah tidak bisa lagi pakai aplikasi ketiga ya. Oke. Kalau melihat pergerakan di perdagangan kemarin di mana menguat sebanyak 0,7%, itu kan mengembalikan penguatan yang terjadi 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya kan ditutupnya menguat 1,06%, kemudian ditutup melemah 0,9% ya kalau tidak salah. Terus kemudian kemarin mampu ditutup menguat 0,7%. Jadi sebenarnya indeks dengan demikian meskipun di atas 0,5% penguatannya, tetapi bisa dibilang dia mengalami konsolidasi selama 3 hari terakhir ini, gitu ya. Kalau melihat golden course yang terjadi di MACD, masih ada sih peluang penguatan bagi indeks. Akan tetapi sekali lagi bahwa situasi di global tampaknya masih labil, atau ya belum stabil lah, itu lebih tepatnya gitu ya. Ya masih seputar inflasi, kemudian SVB kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke. Nah, oleh karena itu hari ini sih diperkirakan masih akan kembali bergerak fluktuatif, tapi kecenderungannya ada peluang untuk menguat terbatas, gitu kawan. Memang bisa saja di awal dia dibuka melemah terlebih dahulu, tapi seiring dengan berjalannya waktu ada peluang untuk pelemahannya semakin menipis, bahkan tidak untuk kemungkinan masuk ke teritori positif gitu ya. Jadi meskipun misalnya nih katakanlah sepanjang perdagangan indeksnya itu bergerak di teritori negatif misalnya, tapi ada peluang untuk cenderungnya, kalau ditarik garis kecenderungan, ada peluang untuk cenderung bergerak menguat gitu ya. Oke. Idealnya secara keseluruhan dengan kondisi saat ini tentu adalah buy on weakness, itu idealnya. Baik, sekarang kita ke ide trading. Barangkali ada punya ide trading, boleh disampaikan, nanti kita lihat bareng-bareng biar cuannya bisa bareng-bareng juga. Oke, ide trading yang pertama ada, sebentar. Ada Telkom. Ya, Telkom. Nah, Telkom di perdagangan kemarin sempat dibuka menguat terlebih dahulu selama 3 hari terakhir ini ya. Setidaknya 2 hari lah. 2 hari dia menguat terlebih dahulu, tapi kemudian dia mengalami tekanan jual, dan pada perdagangan kemarin dia ditutup bertahan di 4050 atau praktis nggak bergerak kemana-mana. Sampai dengan saat ini harga masih belum mampu melewati resistance level atau MA200 yang ada di 4130. Jadi bagi yang sudah punya, menurut saya sih nggak ada salahnya untuk TP terlebih dahulu gitu ya. Atau bagi yang belum punya, ya buy on breakout. Ini kalau bicara memanfaatkan fluktuasi jangka pendek ya. Tapi kalau misalnya saya view-nya short to medium atau lebih ke long term gitu. Short to medium atau medium to long term gitu misalnya. Ya 3 bulan ke atas lah, 3 sampai 1 tahun gitu. Ya udah, boleh sih di hold. Kalau memang view-nya short to medium ke atas, itu boleh dipertimbangkan untuk hold. Tapi kalau misalnya
mau memanfaatkan fluktuasi jangka pendek, ya menurut saya sih nggak ada salahnya dipertimbangkan untuk TP terlebih dahulu. Nanti bottom fishingnya di berapa? Misalnya kita katakanlah jualnya kan idealnya 4.100 ya. Ya, idealnya 4.100 ya sampai dengan 4.080 lah gitu ya. Misalnya laku di level-level itu, menurut saya sih ya 4.000 boleh dipertimbangkan untuk bottom fishing gitu ya. Tapi kalau misalnya belum punya, bukan berarti terus 4.000 boleh beli. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman maksud saya di 4.000 ini kurang ideal sih kalau belum punya terus kemudian mau beli gitu ya. Kalau sudah punya terus kemudian kita jual laku di 4.100 atau 4.080, boleh bottom fishing di 4.000. Khawatirnya kan daripada takut hilang barang gitu aja. Kalau belum punya ya mending buy on breakout sih. Nanti di atas 4130 gitu ya. Yang 4150 lah boleh dipertimbangkan untuk ikutan speculative buy. Begitu juga kalau tadi yang sudah jualan terus kemudian ternyata malah naik, ya nggak ada salahnya juga di buyback gitu ya. Oke, itu untuk Telkom. Berikutnya ada Excel. Ya, karena Excel ini sama aja dengan Telkom tadi. Tapi Excel kayaknya lebih menarik dibandingkan dengan Telkom. Ada dua strategi yang bisa dipertimbangkan di Excel ini. Yang pertama adalah speculative buy, boleh dipertimbangkan di 2030 sampai dengan 2050 di level-level itu. Nah, target take profitnya di 2130 sampai dengan 2170 ya, di level-level itu juga boleh sih. Kalau melihat golden cross yang terjadi di MACD, coba nanti dilihat ya, golden cross MACD-nya. Ini saya pikir masih ada peluang sih untuk bergerak menguat gitu. Yang kedua itu kan strategi pertama. Yang kedua adalah buy on breakout, yaitu di atas 2050. Misalnya hari ini kemudian volumenya tinggi atau volumenya banyak di atas 2050, menurut saya juga nggak ada salahnya sih untuk ikutan speculative buy. Katakanlah di 2060, 2070 gitu misalnya. Oke sih. Nanti TP-nya ya boleh di 2170 tadi. Gitu ya. Stop loss-nya kalau kondisi ideal tadi kan belinya di 2030 sampai 2050. Ya paling tidak cukup ideal lah. Nah, stop loss-nya nanti di bawah 2000 atau di bawah 1990 sekalian gitu ya. Oke, itu untuk Excel kawan. Berikutnya ada lagi Antam. Sebentar. Antam. Oke. Antam ini juga ada dua strategi yang bisa dipertimbangkan. Penguatan yang terjadi di perdagangan kemarin itu memang benar mencoba untuk bergerak di atas MA200 atau mencoba untuk melewati MA200. Dan oleh karena itu maka bisa saja ini speculative buy. Speculative buy boleh dipertimbangkan di 1970 sampai dengan 1995. Di level-level itu saya pikir boleh sih. Untuk speculative buy di situ ya. Nanti TP-nya di berapa? TP-nya 2060, kemudian di atasnya ada 2100. Stop loss-nya di bawah 1930. Itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah masih sama, yaitu buy on breakout. Kenapa buy on breakout? Karena memang penguatan yang terjadi di perdagangan kemarin itu, meskipun dia mencoba untuk bergerak di atas EMA 200, hanya saja sayangnya dia masih tertahan di EMA 50-nya. Coba nanti dilihat ya. Lebih tertahan, masih cenderung tertahan di EMA 50-nya, yaitu di 2010. Oleh karena itu boleh saja dipertimbangkan juga untuk buy on breakout kalau harga mampu menguat sampai di atas 2010. Ya 2020, 2030 dengan volumenya harus banyak juga ya. Nanti kelihatan sih volumenya banyak atau enggaknya nanti di pasar kelihatan. Nah, kalau dapat harga di atas 2010, katakanlah 2020 gitu misalnya, ya
Kalau misalnya 2060 nggak cukup, kurang cukup ya 2100 cukup nggak, atau di atasnya lagi, di atas 2100 berapa ya, 2130 boleh lah, 2130 ya nggak. Oke. Baik, itu untuk Antam. Kita lanjut lagi. Ada, sebentar, BCA. Oke, BCA ini ya sama sih seperti kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kan kemarin pelemahannya cuma tipis, yaitu Rp25 atau 1 poin. Jadi ya bagi yang mau memanfaatkan fluktuasi jangka pendek belum punya, maka idealnya adalah buy on weakness tentunya gitu ya. Tapi bagi yang sudah punya terus kemudian mau memanfaatkan fluktuasi jangka pendek juga, ya menurut saya sih nggak ada salahnya untuk take profit terlebih dahulu gitu ya. Atau bagi yang belum punya, boleh dipertimbangkan untuk buy on breakout kalau harga mampu bergerak menguat sampai di atas 8.800 atau 8825 ya, di atas itu boleh sih dipertimbangkan untuk ikutan gitu ya. Enggak, saya view-nya long term, view-nya short to medium ke atas misalnya. Ya kalau view-nya short to medium ke atas, apalagi long term, ini tetap aja sih buy at any price. Ya enggak? Karena ini sampai dengan saat ini dia masih uptrend aja gitu. Meskipun terjadi koreksi beberapa, katakanlah selama 4 bulan terakhir kan bisa dibilang cenderung bergerak melemah, ya kan? Kalau tarik kecenderungan ya sebenarnya sebenarnya bukan cenderung bergerak melemah sih, mungkin lebih ke segitiga sharp triangle, nah gitu kalau bahasa ininya ya. Jadi runcing banget sih ininya. Kalau coba dilihat di weekly-nya nanti, jadi di situ kelihatan. Tapi yang jelas dia membentuk lower high 2 kali. Nah oleh karena itu kan kalau tarik garis kecenderungan, yang high-nya itu cenderung bergerak ke bawah gitu ya, cenderung melemah. Kemudian tapi meskipun dia mengalami lower high, terendahnya masih lebih tinggi ya, gitu, higher low. Nah, jadi makanya seperti ini jadinya gitu ya, seperti segitiga lah, tapi lebih sharp kalau kita lihat weekly-nya. Jadi oleh karena itu menurut saya sih masih nggak ada masalah kalau mau pegang untuk short to medium ke atas gitu ya. Short to medium ke atas itu berarti ya 3 bulan ke atas lah gitu. Menurut saya sih belum ada masalah, masih oke sih. Apalagi view-nya saya mau pegang long term sampai setahun misalnya, wah ya nggak ada masalah sih. Belum menunjukkan adanya reversal trend, itu yang jelas. Oke, itu untuk BCA. Kalau mau memanfaatkan fluktuasi jangka pendek ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian berikutnya ada Indi. Nah Indi ini menarik. Indi kemarin dia bergerak menguat sangat banyak ya, melewati resistance level atau EMA 20 yang di 2180 itu, dan saya pikir ini memberikan peluang bagi dia untuk berlanjut menguat. Tapi memang penguatan yang terjadi itu di akhir-akhir sesi mengalami tekanan jual. Oleh karena itu ada 2 juga nih strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah trading buy. Kenapa trading buy? Ya sekali lagi, kalau trading buy itu berarti potensial return-nya itu sudah lebih sedikit dibandingkan dengan potensial risk. Dan perlu juga diwaspadai itu ya trading buy dan out. Trading buy di berapa? Di 2220 sampai dengan 2250, di level-level itu saya pikir boleh dipertimbangkan. Nanti take profitnya di 2320, kemudian di atasnya ada 2350 ya, di level-level itu. Nah itu strategi yang pertama. Stop lossnya di bawah 2180. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah buy on weakness tentunya. Kenapa buy on weakness? Karena memang di akhir-akhir sesi kemarin dia tampaknya mengalami tekanan jual meskipun sedikit. Terus kemudian terbentuknya long white candle ini akan berpotensi untuk mengalami pause atau breath gitu ya. Selalu saya ulang-ulang.
Nah, oleh karena itu maka nggak ada salahnya sih dipertimbangkan juga untuk buy on weakness. Kalau mau buy on weakness boleh dipertimbangkan di 2180 sampai 2210 lah di level-level itu. Gitu ya. Oke, itu untuk Indi. Kemudian berikutnya ada Adaro. Oke, Adaro. Ini satu ini. Nah, Adaro ini juga tampaknya sekarang atau kemarin sih mampu YouTube menguat ya. Yang jelas begini, sampai dengan saat ini dia masih mencoba untuk bertahan di atas 2710. Jadi gini, ini merupakan support kuat. Suatu ketika kalau support ini dilewati dengan dukungan volume yang tinggi, menurut saya sih ada baiknya dipertimbangkan untuk keluar terlebih dahulu. Gitu ya, amankan keuntungan, ya amankan modal apa nih? Kalaupun tidak amankan keuntungan ya amankan modal gitu ya, karena ini merupakan support yang cukup kuat, yang kuat lah gitu. Di berapa ininya? 2700 lah paling tidak, di bawah 2700, atau ya kalau lebih confirm lagi di bawah 2600 gitu kan ya. Volumenya juga harus banyak juga gitu. Nah, jadi begini, memang saat ini kan dia sedang uji support ya, uji support yaitu ada di 2700 itu. Kemarin sih dia bergerak rebound akhirnya kan di 2770. Terendahnya kemarin 2670. Terendahnya kemarin di 2700. Nah, penguatan yang terjadi di perdaan kemarin itu sebenarnya masih memberikan peluang bagi dia untuk bergerak menguat. Akan tetapi saya pikir penguatannya akan relatif terbatas ya, bisa jadi di resisten level pertama atau yang terdekat yaitu di 2850. Artinya kalau misalnya kemarin sudah ikutan di 2760, 2750 atau bahkan 2770, menurut saya sih nggak ada salahnya untuk pertimbangkan take profit di 2850 saja dulu gitu ya. Jangan tinggi-tinggi aja dulu gitu. Terus kemudian di atasnya ya ada berapa ini? 2920. Kenapa demikian? Karena begini maksudnya. Kenapa ambil jangka pendek? Karena begini. Selama berapa ya? 1 2 3. Ya selama 6 bulan terakhir lah, berarti kan bisa dibilang ini medium ya, moderat atau ya medium, bukan ya sebenarnya sih minor dan major gitu kan adanya kan, yang moderat lah gitu. Nah, kalau melihat selama 6 bulan terakhir ini dia kan mengalami cenderung bergerak melemah, benar nggak? Sampai dengan saat ini dia masih mengalami lower high dan lower low gitu. Oleh karena itu makanya tadi saya sampaikan, meskipun ada peluang untuk rebound bagi yang sudah ikutan, menurut saya sih mainnya pendek-pendek aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya setidaknya nih sudah mengalami higher high dan lower high, nah itu kan berarti kan sudah bisa dibilang baby bullish gitu ya. Oke, baik, itu untuk Adaro ya. TP-nya di berapa tadi? TP-nya Adaro 2850, di atasnya ada 2920 ya, di level-level itu kawan. Oke, kemudian kita lanjut. Berikutnya ada terakhir ya, MDKA. Nah, MDKA ini menarik juga sih. MDKA ini coba nanti dilihat ya teman-teman ya, kawan Visto semua ya. MDKA ini dia bergerak cenderung menguat, coba pakai equidistant channel. Nah, saat ini atau setidaknya ya selama sepekan terakhir ini dia mencoba untuk bertahan di atas support level equidistant channel, dan ini memberikan peluang bagi harga untuk bergerak rebound. Pun demikian halnya indikasi golden cross yang terjadi di MACD-nya, dan ini memberikan peluang juga untuk bergerak menguat. Jadi menurut saya MDKA ini boleh saja dipertimbangkan untuk speculative buy, boleh di 3980 sampai dengan 4020. Nanti TP-nya di 4110 sampai dengan 4190. Sementara stop loss-nya kalau harga ternyata berbalik melemah sampai di bawah 3940 atau sekalian di bawah 3900 lah gitu ya. Baik, saya pikir itu dulu Kang Visto untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, salam investasiku for better tomorrow.